Lika-liku kosan bagian ketiga. Hujan lebat di kosan Kemuning mengiringi isak tangis Nuri malam itu. Sedangkan Carla, sahabat sekaligus teman satu kosnya, hanya bisa mengelus-elus pelan pundak Nuri. Carla mencoba memaklumi perasaan Nuri yang tengah patah hati. Wajar bila ia bersikap begitu. Siapa yang tak patah hati dan depresi ketika sudah jatuh cinta dan mulai serius, tetapi ternyata yang dipacarinya adalah suami orang, bahkan sudah memiliki 2 orang anak. Saking meranainya, seharian ini yang dilakukan Nuri hanya menangis. Perempuan yang bekerja part-time sebagai SPG elektronik itu juga menolak untuk makan. Karenanya, Carla yang sudah kelaparan memutuskan meninggalkan Nuri sejenak untuk membeli makan di warteg samping kos. Usai mengisi perut, Carla tak lupa membungkuskan nasi untuk Nuri. Sesampainya di kamar, Carla melihat Nuri masih terbaring di tempat tidurnya dalam keadaan telungkup, tetapi tak terdengar suara tangis seperti sebelum ia meninggalkan kamar. Carla berpikir temannya itu sudah lelah menangis sejak pagi lalu tertidur. Karena merasa badannya juga capek, ia lalu berbaring di sebelah Nuri. Baru saja mata Carla terpejam, tiba-tiba Nuri bangun dan duduk bersila di atas tempat tidurnya. Carla ikut terbangun, lantas memandangi Nuri yang nampak aneh. Suara tangis Nuri kembali terdengar. Tapi tak lama, gadis 21 tahun itu tertawa keras, terbahak-bahak. Lalu setelahnya marah-marah, memaki. Pandangannya terlihat kosong. Carla yang bingung langsung mengelus pundak Nuri, berusaha untuk menenangkannya. Tapi reaksi yang tak diharapkan terjadi. Nuri yang pundaknya disentuh, lalu berpaling melihat ke arah Carla. Sorot matanya kini nampak merah, marah. Lalu kumpulan kata-kata kotor serta sumpah serapah pun menghujani Carla. Carla tentu saja syok melihat Nuri memaki dirinya dengan murka hingga matanya melotot seakan mau keluar. Carla lantas berusaha secepat mungkin bangun dari tempat tidur, lalu keluar kamar dan berteriak meminta tolong. Karena keadaan yang sedang libur panjang, tak banyak penghuni kos yang tersisa. Hanya ada Ferry, Rio, Bella, serta Fuji yang kemudian keluar dari kamar masing-masing untuk menghampiri Carla. Dengan terbata, perempuan muda bertubuh mungil itu menjelaskan apa yang sedang menimpa Nuri di dalam kamarnya. Bersama-sama lantas kelima muda-mudi itu membuka pintu kamar Nuri perlahan. Dan sang empunya kamar terlihat sedang tersenyum-senyum seorang diri dengan ekspresi wajah yang menakutkan. "Astagfirullah, kemasukan," ujar Ferry. "Ya Tuhan Yesus, kesurupan maksud lo," sahut Rio. Kengerian dan suasana mencekam pun menyelimuti seluruh penghuni kos yang tersisa. Mereka akhirnya sepakat untuk memanggil Pak Rustam yang terkenal sebagai orang pintar di daerah sana.
Benar saja, setelah Pak Rustam tiba, Nuri yang tadinya bertingkah aneh, mengamuk dan menangis, lantas kembali sadar, normal seperti biasa. Meskipun ketika Pak Rustam membacakan rangkaian doa, tubuh Nuri mesti dipegangi bersama-sama dengan sekuat tenaga. Setelah Nuri kembali sadar dan Pak Rustam pamit untuk pulang, para penghuni perempuan setuju untuk tidur di kamar Nuri bersama. Carla dan Nuri berbaring di atas tempat tidur. Sedangkan Bella dan Fuji memilih di karpet bawah dengan alas seadanya. Mereka semua berpikir jika malam itu akan berjalan baik dan mulus kembali. Tapi nyatanya tidak demikian. Tepat jam 12 malam, suara teriakan kembali terdengar jelas. Carla pun sontak terbangun dan mendapati Nuri yang sedang marah-marah, menggunakan suara berat seperti lelaki tua. Bella dan Fuji juga ikut bangun dan menyaksikan kelakuan tak normal Nuri itu. "Wah, kemasukan lagi," ujar Bella. Fuji bergegas keluar untuk meminta pertolongan. Kedua lelaki itu kompak keluar kamar masing-masing dengan wajah bantalnya, kemudian mendatangi Fuji. "Ada apa lagi?" "Kemasukan lagi, kesurupan," jawab Fuji. Kali ini mereka semua berpikir untuk memanggil Bang Sage, kakak angkatan yang aktif dan dihormati di perkumpulan keagamaan Nuri di kampus, yang kebetulan rumahnya tak jauh dari wilayah kos. Para penghuni kos pun mengulangi hal yang sama seperti saat dengan Pak Rustam sebelumnya. Kali ini bersama Bang Sage, semua pun ikut berdoa bersama menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Hasilnya, Nuri kembali sadar dan normal seperti sebelumnya, namun nampak sangat lemas. Bella dan Fuji lalu berinisiatif memasakkan mie instan untuk Nuri. Sehari-hari Nuri tidak pernah bisa makan banyak. Tapi kali ini, ia dengan lahap menyantap habis Indomie goreng 2 bungkus. Kemudian terlelap. Melihat Nuri yang sudah pulas, Bella, Fuji, serta Carla sedikit tenang. Meski kantuk sudah mulai menyapa, tetapi ketiga gadis itu belum bisa tidur. Mereka lalu mengobrol sambil memutar CD lagu-lagu kompilasi yang ada di kamar Nuri. Ketika Carla sudah mulai bisa menutup mata, Bella dan Fuji masih terjaga. Tiba-tiba Nuri kembali bangun dari tidurnya, lantas menjerit dengan sangat kencang. Sekali lagi, Carla, Bella, serta Fuji terkaget. Habis menjerit keras, Nuri kemudian mulai menangis dan kembali marah-marah. Kali ini Ferry, Rio, yang sedang berbincang di teras kos, mendengar keributan dari dalam kamar Nuri. Mereka berdua lalu berlari kencang dan mendapati suasana kacau yang terulang kembali. Bulu kuduk mereka berdiri, tangan ikut gemetar, bahkan wajah Rio terlihat kebingungan. Tapi mau tidak mau mereka harus membantu Nuri yang makin bertambah parah. Semuanya berusaha menenangkan Nuri. Mereka masing-masing memenggangi tangan dan kaki Nuri. Meski yang punya badan sendiri tetap saja memberontak dengan tenaga yang super kuat.
Nuri mencaci maki semua yang ada di kamar itu dengan mata yang terus-menerus melotot hingga urat-urat di wajahnya dapat terlihat jelas. Bulir keringat tak henti keluar dari tubuh Nuri. Lalu semuanya pun sepakat mendoakan Nuri dengan agama mereka masing-masing, terus-menerus tanpa henti. Hingga akhirnya, syukurlah Nuri perlahan tenang dan kembali sadar sampai pagi tiba. Dan pagi itu juga, Nuri memutuskan untuk pulang ke rumah sekaligus keluar dari kos tersebut. Semenjak itu Nuri tak pernah lagi menjadi penghuni kos dimanapun. Peristiwa mengerikan itu juga menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi Carla, Bella, Fuji, Rio, dan Ferry hingga kini. Meskipun peristiwa itu sudah belasan tahun berlalu. Selesai.